tapi itu fungsinya sosial. Dan juga akad murabahah. Akad murabahah kemarin sudah kita jelaskan. Ya, dan itu bisa dijalankan ya, tidak hanya bagi lembaga keuangan syariah, tapi juga bisa dijalankan oleh pihak penjual ya, apapun statusnya. Kita sekarang akan bahas tentang apa itu akad salam. Saya akan share screen dulu. Mohon izin Pak Eri ya, saya share screen. Ya, silakan. Sudah tampil ini, Pak Eri? Ya, sudah terlihat, Bapak. Ya. Jadi Ustadz Nanang mohon izin untuk tidak bisa hadir pada kesempatan webinar kali ini karena ada keperluan di kota yang lain, Ustadz Wisnu. Kita akan bahas tentang standar syariah. Ini standar syariah nomor 10. Ya, standar syariah nomor 10. Tentang akad salam. Jadi standar syariah ini membahas tentang ruang lingkup. Jadi yang pertama ruang lingkup, kemudian kontrak salam atau akad salam itu sendiri, kemudian subjek matter salam, ini maksudnya objek yang diperjanjikan dalam akad salam, ya, kemudian juga perubahan dari muslam fi, ya, muslam fi ini adalah barang yang diperjanjikan, ya, kemudian penyerahan, ya, penyerahan muslam, ya, karena di dalam akad salam itu ya memiliki karakteristik khusus yang tidak ada dalam akad yang lain. Ya, akad salam itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian salam paralel dan bagaimana hukum menerbitkan sukuk. Ya, tapi sukuk dengan utang salam. Nah, itu juga dijelaskan. Jadi yang pertama ruang lingkup standar. Jadi standar nomor 10 ini mencakup transaksi salam, ini maksudnya salam hakiki, ya salam hakiki dan salam paralel. Salam hakiki itu adalah hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ya. Kemudian salam paralel itu melibatkan pihak yang lain. Ada 3 pihak dan salah satu pihaknya adalah lembaga keuangan syariah atau institusi keuangan syariah. Ya, dalam salam paralel institusi keuangan atau lembaga keuangan syariah itu baik bisa sebagai penjual ya statusnya, bisa juga sebagai pembeli ya. Kemudian juga mencakup penerbitan sukuk salam, tapi nanti dijelaskan bagaimana hukum menerbitkan sukuk salam. Dan standar ini tidak mencakup istisna, ya kontrak manufaktur atau kontrak produksi, ya di situ ada unsur produksinya, berarti akad istisna yang melibatkan pemasok atau manufaktur. Karena nanti ada standar sendiri tentang istisna ini, jadi tidak meliputi istisna. Kemudian yang kedua kontrak salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita harus tahu bahwasanya akad salam itu akad yang dikhususkan, ya, akad yang dikhususkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Dalam hadis ya yang sahih Rasulullah bersabda, man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Nah, itu menjelaskan akad salam. Artinya hadis tadi, jika kalian melakukan akad salam, nah berarti akad salam langsung dikhususkan dalam hadis ini, maka dilakukan dengan menggunakan takaran yang jelas, ya, sesuatu yang bisa ditakar, sesuatu yang bisa ditakar. Yang takaran itu bisa menggunakan ukuran, kalau di apa itu bahan kebutuhan pokok itu istilahnya 1 sok. Sok itu ukuran dari takaran. Kemudian sesuatu yang bisa ditimbang, ya, dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas. Timbangan ada ukuran kilogram, ya, kemudian gram dan yang lain. Ya, bisa harus jelas takarannya, harus jelas timbangannya, dan waktu penyerahannya harus jelas. Ya, itu akad salam dalam hadis disebutkan secara khusus. Dan akad salam itu ya barangnya belum ada. Ya, dalam akad salam itu barangnya belum ada.
Jadi ini masuk dalam pengecualian jual beli bai al-ma'dum. Bai al-ma'dum itu jual beli barang yang tidak ada. Ini dikecualikan dari larangan bai al-ma'dum. Ya, karena akad salam itu meskipun barangnya tidak diketahui atau tidak ada pada saat akad, barang itu dijelaskan kriteria. Jadi kriteria salamnya itu, kriteria barangnya itu harus didefinisikan dan dijelaskan secara rinci, dan itu diketahui oleh pihak pembeli. Dan syarat akad salam itu pembayarannya harus di awal seluruhnya, 100% di awal. Jadi kalau barangnya tidak ada, maka diperbolehkan dengan syarat uangnya harus diberikan di awal 100%. Ya, tidak boleh ada sedikit pun yang ditunda. Ya, ini sekarang kita masuk ke kerangka umum akad salam setelah kita bahas tadi. Dibolehkan untuk memulai beberapa negosiasi ya dengan beberapa akad salam dengan pihak yang berbeda. Boleh kalau untuk negosiasi aja dibolehkan karena negosiasi kan belum ada akad. Kemudian setiap operasi itu ya akan berakhir pada tanggal jatuh tempo. Jadi pada setiap akad salam ya itu harus ditentukan temponya. Nah, dibolehkan juga untuk menyusun kerangka umum atau kesepakatan induk yang terdiri dari pemahaman untuk menyimpulkan kontrak salam berturut-turut yang masing-masingnya terjadi pada waktu yang tepat atau yang ditentukan. Dan dalam kasus yang terakhir ini, transaksi yang terlibat harus diselesaikan berdasarkan MOU atau kesepakatan di antara para pihak yang berkontrak, menentukan kerangka kontrak dan niat para pihak untuk membeli dan menjual. Kemudian para pihak juga menentukan jumlahnya, jadi kriterianya, jumlahnya, dan spesifikasi barangnya itu harus lengkap, harus ditentukan. Cara penyerahannya, kemudian juga harganya itu harus ditetapkan. Dasar penetapan harganya berapa, kemudian cara pembayarannya. Kemudian jika ada jaminan, silakan juga ditentukan dalam MOU-nya, dalam kesepakatannya. Jaminannya apa? Ya, kemudian pelaksanaan setiap akad salam dilakukan secara terpisah ya. Jadi akad salam itu kalau dilakukan secara paralel itu harus dilakukan terpisah. Jadi misalnya akad salam satu akad salam dengan pemasok, satu akad salam dengan pembeli. Itu harus dipisah. Ya. Pada tanggal yang sesuai dengan kontraknya masing-masing. Nah, kemudian jika akad salam dibuat berdasarkan ini masih kontrak salam, masih yang kedua. Jika akad salam dibuat berdasarkan kesepakatan awal dalam nota kesepakatan, isi nota kesepakatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Ya, ini akan berlaku mengikat. Ya, jadi berlaku mengikat ya karena sudah disepakati al muslimuna ala syurutihim ya. Dalam hadis kan disebutkan demikian. Jadi orang yang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah diperjanjikan. Ya. Atau aufu bil uqud ya. Setiap pihak itu harus memenuhi atau mematuhi akad-akadnya. Kecuali ya, ini akan berlaku atau mengikat kecuali pihak-pihak tadi setuju ketika kontrak disimpulkan untuk berakhir, membebaskan diri dari beberapa kewajiban. Itu kalau disetujui dan disepakati. Kemudian bentuk akad salam. Ya, biasanya nama dari akad ini bisa digunakan salam atau bisa juga digunakan salaf. Pendahulu artinya salaf itu. Artinya kenapa dikatakan salaf? Karena uangnya didahulukan. Uangnya didahulukan, diserah terimakan. Jadi uangnya dulu, barangnya menyusul. Atau bisa juga dikatakan salah satu dari baik jual beli atau istilah apapun yang menunjukkan ya penjualan komoditasnya, penjualan komoditas yang ditentukan untuk pengiriman yang ditangguhkan. Jadi komoditasnya itu nanti ditangguhkan pengirimannya dengan imbalan pembayaran segera. Nah, jadi pembayarannya segera dari harga. Jadi kemarin Pak Ustadz Wisnu saya juga
di auto 2000 itu ya koperasinya ingin ke syariah, maka salah satu bentuk akad yang bisa kita berikan masukan adalah akad salam. Ya, jadi akad salam itu komoditasnya ditangguhkan tapi dengan pembayaran segera. Itu yang berkaitan dengan kontrak salam. Jadi bisa salamnya itu hanya melibatkan dua pihak ya atau salamnya paralel. Itu terkait dengan bentuknya. Jelas sampai di sini? Jelas. Ustaz Wisnu dan yang lain? Jelas. Nah, alhamdulillah. Sekarang ya, komoditasnya ditangguhkan. Komoditasnya ditangguhkan. Jadi ini termasuk jual beli memang barangnya tidak ada. Online ya. Jadi ini dikecualikan dari larangan jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki. Iya. Dikecualikan ini. Dikecualikan ya. Dikecualikan karena ada hadis yang secara khusus menjelaskan tentang kebolehan akad salam, tapi dengan syarat yang tadi kriterianya harus jelas tadi. Iya. Waktu penyerahannya juga jelas. Ada hadisnya ya. Ada hadisnya tadi yang secara khusus. Ya. Kemudian sekarang masuk ke objek akad salam. Objek. Ya, objeknya apa? Barang-barangnya apa yang bisa diperjualbelikan? Dan juga syarat-syaratnya. Jadi berkaitan dengan rukunnya, ya rukun akad salam ini terkait dengan barangnya dan apa persyaratan-persyaratannya. Ya. Jadi modal salam, modalnya itu bisa dibolehkan berupa barang-barang yang bisa dipertukarkan. Barang-barang yang dipertukarkan. Ya, modal salam. Iya. Oke. Ya. Barang-barang yang dipertukarkan ya. Yang bisa dipertukarkan. Bisa contohnya gandum, ya, biji-bijian, gandum dan yang lain. Juga. Ya, dalam hal ini para pihak harus memastikan bahwa mereka tidak jatuh pada perkara riba. Iya. Yang penting tidak riba ya. Nah, yang penting tidak jatuh ke perkara riba. Iya. Kemudian modal juga bisa berupa barang-barang yang bernilai material. Ya. Jadi ternak bernilai material. Contoh seperti binatang ternak itu juga bisa. Binatang ternak bisa ya? Bisa, binatang ternak juga bisa. Nah, dibolehkan juga dalam bentuk hak pakai umum atas harta tersebut. Hak pakai ya? Hak pakai. Contohnya apa, Ustaz? Ya, misalnya hak tinggal di rumah. Apa, Mas? Hak pakai. Tinggal di rumah. Jadi bisa hak untuk memakai atau menyewa ya, istilahnya menggunakan gitu ya. Bisa hak tinggal seperti tinggal di rumah atau menggunakan mode transportasi ya. Misalnya kendaraan atau kapal ya untuk jangka waktu tertentu. Ya. Pakai ya. Pakai, bisa ini modal salam. Dalam kasus seperti itu, ketika suatu pihak diberikan akses ke hak pakai hasil melalui penyerahan aset ya. Ini dianggap ini sebagai penyerahan langsung ya dari modal salam. Ketika dia dapat akses ke situ ya berarti itu dianggap sebagai penyerahan dari modal salam. Oke. Objek akad sekarang. Ya. Jadi modal salam itu bisa dibolehkan dengan menggunakan barang-barang yang lain. Atau biasanya kalau keumuman, Ustaz Wisnu itu keumumannya modal salam ya dalam bentuk uang. Uang ya. Kan kita bayarnya dalam bentuk uang. Iya. Tapi boleh juga dengan barang-barang yang lain. Gandum, biji-bijian, binatang ternak, seperti itu. Ternak contoh bisa yang ya? tadi kita. Bisa, binatang ternak juga bisa. Contohnya apa Ustaz yang ternak Ustaz? Sekalian Ustaz, kalau perlu. Misalnya bagaimana transaksinya dalam bentuk modal salam ini, binatang ternak seperti apa Ustaz? Ya, binatang ternak bisa yang sifatnya material, artinya bisa diukur, bisa dinilai. Hidup kan materialnya, bahannya kan? Binatang ternak hidup kan berarti barangnya? Iya, hidup. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Oke, siap. Nah, ini kan masih bentuk-bentuknya. Contoh ya, ini kan masih bentuk-bentuknya. Nanti ada penjelasan. Ya ini. Sekarang modal salam tadi, yang tadi
harus diberitahukan kepada kedua belah pihak dengan cara ya, sehingga dengan cara itu bisa menghilangkan adanya juhalah atau jahalah atau juhalah atau jihalah atau jahalah, ketidakpastian. Jadi ketidakpastian hilang. Oh ya. Jadi perselisihan juga hilang. Tapi memang secara asal modal salam itu tunai. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, boleh kan yang di depan tadi. Boleh meskipun dia tidak punya uang tunai gitu. Misalkan tidak punya uang tunai, saya adanya ini. Boleh itu dijadikan sebagai modal salam. Oh iya, tunai ya, di depan ya. Ya awalnya di depan, uang tunai. Pada prinsipnya modal salam itu tunai. Dalam hal ini mata uang pembayaran yang berlaku. Okay. Jumlahnya harus diatur, ditentukan dengan jelas. Dan cara pembayarannya tunai atau transfer misalkan, itu diatur. Jika modal salam berbentuk barang-barang yang bisa dipertukarkan seperti yang tadi contohnya bisa dipertukarkan, fungible asset tadi, ya misalnya tadi barang-barang bahan pokok tadi, itu jenisnya, spesifikasi dan jumlahnya harus ditentukan dengan jelas. Berapa nilainya? Iya. Berapa nilainya? Pokok ya. Ya, biasanya kalau binatang ternak itu dipakai untuk kalau nanti objek salamnya itu berupa padi misalnya. Ya, kalau ya produk-produk pertanian gitu. Wisnu. Jadi binatang ternaknya bisa dipakai untuk ya ini membajak sawah. Sawah ya. Salah satunya. Nah ini di bawah dijelaskan fungible asset itu apa? Barang-barang yang bisa dipertukarkan. Ya, jadi prinsipnya barang-barang yang bisa dipertukarkan itu juga bisa menjadi modal salam. Jadi modal salam itu uang tunai boleh atau fungible asset. Aset-aset yang bisa dipertukarkan itu barang yang memiliki ciri-ciri yang sama sehingga tidak berbeda secara signifikan. Oke. Fungsinya ya artinya nanti kalau barang yang dipertukarkan tadi bisa diganti dengan yang lain jika terjadi kehancuran, ya sehingga bisa diganti dengan nilai barang lain yang kira-kira itu bisa menggantikan nilainya. Jadi itu modal salam. Jadi karena modal salam ini kan harus distorkan di awal. Nah, modal salam ini harus segera dibayarkan di tempat akad. Ya, jadi kalau Ustadz Wisnu sama Pak Heri ini melakukan kesepakatan akad salam ya di tempat, maka modal salamnya harus diserahkan oleh pembeli pada saat akad. Segera dibayarkan. Namun sebagai pengecualian terhadap ketentuan ini memang hukum asalnya. Ini AIOV ini menjelaskan pembayarannya bisa ditunda paling lama 2 atau 3 hari. Oh iya. Ini salah satu pendapat ini salah satu pendapat. Kalau ingin keluar dari permasalahan fikih ikhtilaf di kalangan para ulama, ya segera dibayarkan. Karena ada juga di depan. Karena memang ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ditunda meskipun 2 atau 3 hari. Tapi ini AIOV menjelaskan bahwa pembayarannya bisa ditunda 2 atau 3 hari maksimal. Sekalipun penundaan itu telah ditetapkan sebelumnya, hal itu tidak akan mempengaruhi akad salam. Yang penting akad salamnya nggak berubah, semuanya tetap sama. Jangka waktu penundaan itu ya, asalkan jangka waktu penundaan itu tidak sama atau lebih besar dari periode penyerahannya. Tentu periodenya harus lebih panjang kan? Iya. Periode objek salamnya, penyerahan muslam, istilahnya itu muslam fihnya. Muslam fihnya itu produknya apa yang akan diserahkan nanti. Itu namanya muslam fih. Muslam fihnya. Muslam fih ya? Ya, muslam fih. Muslam fih itu nanti objek yang akan diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Setelah pihak penjual itu di awal akad menerima dana 100% di awal. Oke. Nah, kemudian ditegaskan lagi nih di paragraf selanjutnya, tidak diperbolehkan suatu hutang diakui sebagai modal salam. Hutang nggak bisa ya? Nggak boleh. Nanti kasihan pihak penjualnya, Ustadz Wisnu.
Iya. Ya penjualnya tidak punya dana untuk mengoperasikan itu karena dia menerima modal salam dalam bentuk hutang. Apalagi misalnya kalau pihak penjual itu ya punya hutang kepada pembeli. Misalnya pihak penjual gitu punya hutang kepada pembeli, lah hutang itu yang dijadikan sebagai modal salam, itu nggak boleh. Utang tidak boleh sebagai modal Nggak salam boleh. ya. Seperti menggunakan sebagai modal salam dari pinjaman penjual kepada lembaga. Iya. Ya itu tidak boleh. Jadi harus hilangkan atau tidak dikecualikan di sini. Nah, sekarang berkaitan dengan muslamnya, muslamfihnya. Muslafi ya. Muslamfihnya. Produknya apa aja ya? Ya, produknya apa? Akad salam diperbolehkan untuk barang-barang yang bisa dipertukarkan. Iya. Yang tadi bisa ditimbang, bisa dihitung atau diukur, Iya. ya, yaitu barang-barang yang tidak berbeda secara signifikan, asalkan tidak ada riba yang terjadi. Iya. Jadi konteksnya itu kalau misalnya dengan modal salam tadi dalam bentuk barang-barang yang fungible asset tadi, itu hati-hati nanti perkara riba. Riba ya. Ya, karena gandum dengan gandum, nah kan di hadisnya itu ya barang-barang ribawi itu dalam hadis itu ada 5. Ya, ada 5. Ya, jadi emas dengan emas, perak dengan perak, ya itu dalam satu ilat yang sama. Ilat itu artinya sebab dijadikannya barang ribawi karena dia sebagai alat tukar, sebagai alat nilai, pengukur nilai. Kemudian gandum dengan gandum, ya gandum halus dengan gandum halus, ya gandum kasar dengan gandum kasar atau jemawut istilah kita. Kemudian juga garam, ya kurma dan kurma. Tidak hanya sebatas pada hadis itu, karena kebutuhan pokok atau bahan pokok di suatu tempat itu berbeda. Iya. Berbeda antar satu dengan ini. Kalau di negara kita di beras ya itu masuk, ya gandum atau sagu di daerah Boleh, ya? yang lain boleh, itu jagung juga bisa, itu masuk dalam kategori barang ribawi. Ya, di antara sejenis, Ustaz, ya. Iya, itu yang sejenis itu yang harus hati-hati. Ya. Tapi kalau misalnya antara gandum yang kasar dengan gandum yang halus boleh. Silakan. Bahan bakar, Ya. Ustaz, boleh nggak? Sejenis. Kalau apa? Premium. Bahan bakar. Oh, kalau bahan bakar enggak masuk ke barang ribawi. Nggak masuk, Kalau ya? nggak masuk. Yang Tapi nggak boleh sejenis. emas. Emas nggak boleh. Mas sama mas nggak boleh kan? Emas dengan emas nggak boleh. Perak dengan perak juga nggak boleh. Ya. Ya. Bensin sama bensin? Nggak apa-apa, karena itu kan bukan masuk barang ribawi. Barang ribawi tadi ada 2 jenis tadi, 2 ilat. Yang pertama karena statusnya sebagai alat tukar, yang kedua statusnya sebagai barang kebutuhan pokok. Alat tukar ya? Ya, alat tukar. Ya. Okay. Ya, salam tidak diperbolehkan untuk sesuatu yang spesifik juga. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Untuk sesuatu yang spesifik tidak boleh, seperti mobil ini nggak boleh. Gimana, Ustaz? Jadi kalau pakai mobil ini atau mobil itu, nah itu yang tidak boleh. Atau apapun kalau kita menunjuk sesuatu barang pada toko yang lain. Jadi misalnya kalau di depan itu ada dealer gitu ya, Pak Wisnu ya, dealer. Iya. Kemudian kita melakukan akad salam dengan menggunakan kendaraan di dealer itu. Ya. Jadi merujuk ke situ. Nanti kita akan melakukan akad salam dengan objek kendaraan yang ada di depan. Oh. Di toko depan. Itu tidak boleh ya. Nggak boleh. Mobil itu ada di dealer itu ya? Iya, mobilnya ada dealer. Tipis bedanya. Itu istilahnya produk yang ditunjuk. Nah, itu yang nggak boleh kalau produk yang ditunjuk. Ya? Tidak boleh, salam ya? Itu tidak boleh untuk produk yang ditunjuk. Atau produk yang spesifik mengacu pada tempat tertentu. Iya. Mobilnya. Atau ya, mobil itu misalkan di situ. Iya, dealernya nggak boleh. Itu berarti kita seolah-olah menjual barang yang tidak dalam kepemilikan kita. Kalau mobilnya doang boleh nggak, Ustaz? Mobilnya boleh. Mobil Yamaha, kalau mobilnya, Toyota. Ya tanpa dispesifikan pada mobil yang di dealer itu. Nggak boleh ya?
Kalau yang di nggak dealer boleh itu ya? nggak boleh langsung menunjuk pada atau dealer tempat atau tempat jual beli motor bekas, kita merujuk ke situ, kita tahu ada barangnya, ya. Kemudian kita jual dengan akad salam, ya. Kita jual dengan harga lebih tinggi dari yang kita beli di dealer itu, ya. Nah, itu yang dilarang. Oh iya iya. Jadi salam ini harus dengan kriteria, harus ada kriterianya. Tapi ini suatu akad yang sangat fleksibel ini sebetulnya, Iya. Ustadz Wisnu. Jadi bisa kita terapkan dalam proses ini ya, akad yang lain di luar Iya. murabah. Nah, ini juga ada penjelasannya. Juga tidak dibolehkan untuk apapun yang penjual mungkin tidak bertanggung jawab. Seperti tanah, bangunan, pohon, itu nggak bisa dijadikan sebagai muslam. Muslam Muslim fee nggak tanah, bisa ya? nggak boleh. Muslam dalam bentuk tanah, bangunan, atau pohon. Jual beli pohon, asalnya jual beli pohon silakan. Tapi khusus yang untuk salam nggak boleh. Atau untuk barang-barang yang nilainya dapat berubah menurut pertimbangan subjektif. Oh iya iya. Seperti perhiasan, barang antik, karena nilainya nanti berubah. Nilainya itu cepat berubah. Nanti pasti ada pihak yang dirugikan. Ya. Karena penurunannya cukup signifikan. Juga tidak boleh menetapkan muslim fee harus dari sebidang tanah tertentu bersama, mobil tertentu nggak Mobil ya. boleh, tanah tertentu juga nggak boleh. Jadi kita menunjuk pada satu objek tertentu itu nggak boleh. Jadi para ulama yang membolehkan akad salam dengan mengacu pada hadis tadi itu menetapkan satu batasan bahwa akad salam itu tidak dibolehkan pada objek yang sudah ditunjuk, pada produk yang sudah ditunjuk. Namun pada tanggal penyerahan penjual dapat memberikan kepada pembeli barang apapun yang tersedia, sehingga apa? Agar nanti kalau memberikan kriteria, ya kriteria itu nanti penjual itu punya kemudahan, Ustadz Wisnu, punya kemudahan untuk menyerahkan barang itu ya sesuai dengan kriterianya. Dia bisa melakukan pengadaan barang dari berbagai macam toko. Itu dari beberapa macam toko, dari beberapa macam pemasok, yang penting memenuhi spesifikasi kontrak. Iya iya. Ya, contoh misalnya kalau kita melakukan akad salam ya dengan menggunakan modal salamnya katakan uang tunai. Misalnya uang tunainya misalnya 100 juta. Iya. 100 juta. Misalnya nanti muslamnya itu adalah padi, ya misalnya padi atau beras, ya. Iya. Berapa? Kalau 100 juta berapa ton ya? Misalnya katakan berapa? Misalnya 100 ton gitu ya. Misalnya katakan 100 ton dengan harga tadi. Ya, kalau ternyata setelah pada saat penyerahan dia sebagai pihak yang menyediakan itu atau dia petaninya langsung itu hanya bisa panen 90 ton. Hanya bisa panen 90 ton. Berarti kurang berapa? 10. Kurang 10. Nah, 10 itu harus diadakan di tempat yang lain. Harus cari di tempat yang lain. Oh gitu ya. Ya, karena tidak boleh menunjuk hanya pada ladangnya sendiri. Ya, dia bisa ngambil dari ladangnya sendiri. Kalau ternyata dalam panennya kurang, nggak terpenuhi 100 ton, ya dia harus upayakan dari pabrik yang lain atau dari tempat yang lain, dari ladang yang lain. Iya. Nah, sehingga nanti pada saat penyerahan diserahkanlah sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu 100 ton. Seperti itu akad salam. Iya. Kemudian tidak boleh muslamnya itu mata uang, karena nanti akan timbul riba, seperti yang tadi kita jelaskan. Iya. Bayarnya modalnya pakai uang, terus muslamnya juga uang. Jadi nanti itu akan ini ya apa namanya itu lengkap udah tuh ya. Ya riba itu. Ribanya jelas ya. Enggak, ribanya jelas karena tukar menukar antar uang ya, antar mata uang. Misalkan sekarang ngasihnya sekarang 90 juta ya, tapi nanti dapatnya ya 100 juta. Ya berarti kan nanti ada atau dapatnya toh sama 90 juta, nah itu juga masuk ke ada riba karena waktu. Itu riba nasiah. Kalau beda ada double. Riba nasiah juga karena waktunya ada riba, ada tambahan waktu, satunya riba fadl.
Riba fadl itu karena ada tafadul. Tafadul itu artinya ada tambahan. Nah, maka tidak boleh muslamnya dalam bentuk mata uang. Kenapa? Karena modalnya sudah dalam bentuk mata uang. Modal mata uang ya. Ya. Nggak boleh. Atau muslamnya itu dalam bentuk emas. Ya, emas. Jadi misalnya modalnya itu rupiah, ya, modalnya rupiah. Misalnya pada saat sekarang ya, misalkan kalau harga berapa ya, 1 gramnya sekarang katakan 1 juta, satu isinya Iya. 1 juta. Ini kesepakatannya 50 gram. Jadi misalnya 50 juta. Jadi 50 juta ngasih di awal. Nanti emasnya 50 gramnya diserahkan 3 bulan lagi. Nah itu nggak boleh. Nah, nggak boleh karena terjadi antar mata uang dengan emas itu sebetulnya ilatnya sama. Ilatnya sama. Itu ilatnya adalah alat tukar. Karena emas dulu itu sebagai alat tukar. Dinar, dirham ya. Itu satu dinarnya itu 4,25 gram perak, 4,25 gram emas. Zahab itu 4,25 gramnya itu setara dengan 1 dinar. Ya, 1 dinar. Jadi mata uang itu dulunya emas dan perak. Ya, sekarang pun pengguna emas dan perak ada sebagian dinar yang masih menggunakan mata uang dinar, ada yang masih menggunakan mata uang dinar sama dirham, masih ada yang pakai itu. Sehingga meskipun toh ya misalnya nggak ada yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang sekarang, itu dulu fungsinya sebagai mata uang, sekarang ya tetap dianggap penggantinya itu dihukumi sama dengan yang digantikan dulu. Iya. Nah, jadi sama. Jadi karena ilatnya sama, ilatnya itu sebagai alat tukar, maka tidak boleh dipertukarkan. Maka dijadikan muslam nggak boleh emas, perak itu nggak boleh. Karena modalnya sudah dalam bentuk mata uang. Tapi kalau modalnya dalam bentuk tadi satu Wisnu, misalnya modalnya bukan mata uang, tapi dalam bentuk barang-barang yang fungible aset tadi. Misalnya tadi contohnya gandum, ya, maka boleh. Tapi kebalik, ini nyerahkan gandum baru nyerahkan emas atau uang, itu kebalik itu. Ya, tidak umum lah berlaku ya, nggak umum berlaku. Tapi dibolehkan. Ini ya tidak dibolehkan jika modal akad salamnya itu dalam bentuk mata uang karena sama nanti ilatnya sama. Ya, kemudian muslam itu harus merupakan jenis barang yang spesifikasinya jelas, bisa dibuat, bisa disampaikan, bisa ditentukan sedemikian rupa sehingga penjual dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesesuaiannya dengan spesifikasi tersebut. Ini akan cukup jika spesifikasi dijelaskan dengan cara yang menghilangkan uncertainty atau horor atau jahalah, kecuali perbedaan kecil yang biasanya dimaklumi atau biasanya diabaikan, dimaafkan, dan tidak dianggap sebagai dasar perselisihan. Jadi harus jelas spesifikasinya. Umpamanya nanti kalau ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi, itu paling dilihat kalau ketidaksesuaiannya itu sifatnya nggak material, ya biasanya diabaikan. Tapi kalau material, ya tentu nanti pembeli punya hak khiar. Pembeli punya hak khiar, hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Makanya itu harus jelas spesifikasinya. Gitu ya. Ya, harus jelas. Kalau misalnya muslamnya itu adalah beras ya, atau padi atau beras, itu harus jelas kuantitasnya berapa. Terus dia dari merek apa misalnya, harus jelas. Itu menghilangkan ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Luar biasa. Jadi itu harus rinci, dan yang paham itu ya tentu pedagang yang selama ini sudah punya pengalaman. Ya, itu perinciannya itu kalau dalam pembuatan software itu, software syariah misalnya, akuntan syariah itu yang paham ya tentu yang penyusun softwarenya. Ya, kapasitasnya berapa gitu. Terus apa yang disampaikan, kelebihan dan kekurangannya misalnya. Nah, kemudian setelah itu ada persyaratan juga. Ya, bahwa muslamnya itu ya harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berakad.
Ya, persyaratan bahwa muslimnya itu harus diketahui. Tadi kriterianya harus diketahui oleh semua pihak yang berkontrak. Ya, dengan cara yang bisa menghilangkan ketidakpastian, uncertainty atau ambiguity, ya, yang menghilangkan ketidakpastian atau ambiguitas. Ya, acuannya apa kan gitu? Acuannya urf yang ada. Urf atau kebiasaan, ya. praktek kebiasaan dan juga pengalaman. Makanya tadi saya sampaikan, Ustaz Wisnu, ini pengalaman para ahlinya. Kalau ahlinya sudah mengatakan, oh ini kriterianya sudah lengkap, nah, nggak ada yang disembunyikan, karena kalau menyembunyikan kriteria, ada satu atau dua kriteria yang disembunyikan, itu ada potensi untuk mengurangi biaya tanpa tanpa diketahui oleh pihak pembeli pada saat penyerahan, dan potensinya untuk merugikan pihak lain besar. Jadi harus jelas. Oh, kalau urfnya itu misalnya syaratnya itu ada kriterianya ada 10, ya harus dijelaskan 10. Misalnya kalau dalam praktek umroh itu ya, itu jelas biro travelnya ini harus, oh ini umroh nilainya sekian, terus apa saja yang akan diterima oleh calon ini ya, calon pembelinya. Nah, itu harus jelas. Dan itu dikembalikan bisa pada para ahli atau asosiasi yang ada. Ya, kemudian persyaratan bahwa para pihak itu mengetahui kuantitas, ya, secara kuantitas. Ya, kuantitasnya. Jadi berapa ukuran-ukuran yang timbangan tadi atau takaran tadi. Banyaknya setiap barang ditentukan menurut keadaan dan sifatnya. Misalnya beratnya, ukuran, volume, dan jumlahnya. Nah, itu harus jelas. Kuantitasnya harus jelas. Ini disyaratkan, ini salah satu persyaratan ini. Jadi persyaratan ini kalau nggak dipenuhi, ya berarti ada bahaya untuk merugikan satu pihak. Ini harus jelas. Ini bagian dari persyaratan. Ukuran volume ya. Iya, ukuran volume, berat, ukuran kilogram ya, atau liter biasanya kalau untuk minyak goreng ya, dan yang lain lah ya. Ya, kemudian juga persyaratannya bahwasanya muslimnya itu tersedia secara umum dalam keadaan normal. Secara umum. Artinya bisa diadakan gitu, bisa diadakan pada waktu pengiriman. Jadi harus space waktunya harus dipertimbangkan. Ya, misalnya space waktunya kalau untuk panen padi itu biasanya 4 bulan atau 5 bulan, itu harus dipertimbangkan tanggal pengirimannya. Artinya jangan sampai nanti pihak penjual itu dia menetapkan batas waktu pengiriman nanti nggak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak. Itu betul-betul diperhatikan sehingga komoditas itu bisa diakses oleh penjual. Karena kalau barang itu tidak tersedia atau pada saat baru panen, kemudian akadnya 1 bulan ya atau 2 bulan, tentu belum panen. Karena panen nanti harus butuh proses dulu setelah dipanen yang sebelumnya, terus ada lagi proses berikutnya, terus belum nanti akan ditanami benih ya. Terus sampai nanti kira-kira baru 3 atau 4 bulan lagi. Itu harus dipertimbangkan waktu-waktu demikian. Berapa bulan harus jelas. Tapi yang perlu dipahami juga, ini tidak ada ukuran yang pasti tentang minimal dianggap masuk akal salam itu berapa lama. Jadi boleh tahunan ya. Dulu kalau di zaman sahabat itu ya menggunakan akal salam itu muslimnya itu adalah kurma. Muslimnya kurma. Dan kurma itu jangka waktunya akal salamnya itu 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Jadi lama. Jadi lama. Boleh. Atau bisa juga 1 bulan. Atau sekedar ukuran minggu. Bisa. Yang penting harus dituangkan dalam kontrak. Nah, kemudian adalah persyaratan bahwa tanggal pengirimannya harus diketahui dengan cara yang menghilangkan ketidakpastian atau ambiguitas. Jadi tanggalnya juga harus ditentukan. Ya, atau misalnya pakai ring sewaktu gitu ya, antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan. Yang penting itu bisa menghilangkan ketidakpastian. Artinya pihak pembeli itu dia ketika membutuhkan itu dia bisa. Ya, bisa
bisa terpenuhi, ya bisa terpenuhi. Ya, tidak ada keberatan atau tidak ada masalah ya dalam syariah bagi pihak-pihak yang berkontrak untuk menetapkan berbagai tanggal di mana terserah. Atau bisa juga dicicil. Bisa dicicil. Asalkan apa? Asalkan modal salamnya itu sejak awal harus dibayarkan pada saat awal akad. Nanti penyerahan muslamnya itu nggak harus langsung pada satu tanggal, itu harus semuanya. Cicil ya? Bisa dicicil. Bisa dicicil. Tapi yang penting persyaratannya modal salamnya itu harus dibayarkan pada saat awal akad. Ya, syaratnya itu yang ini, yang modal salamnya. Meskipun tadi Ayubi juga menjelaskan paling lama bisa ditunda 2 atau 3 hari. Tapi biar tidak ingin berpolemik gitu, ya sudah dibayarkan pada saat awal akad. Biar tenang. Jangan-jangan nanti yang memberikan tunda waktu 2-3 hari nggak boleh. Kalau nggak boleh, jadi masalah nanti akad kita. Ya, jadi waktunya harus jelas. Ya, kemudian barang itu harus tersedia secara umum, ya dalam keadaan normal, ya. Jadi barang apapun bisa ini, karena asalnya muamalah itu nggak ada sesuatu yang dilarang. Kecuali tadi ada pelarangan-pelarangan agar tidak masuk dalam perkara riba. Iya. Ya. Nah, pada prinsipnya para pihak bisa menunjuk tempat penyerahan. Ya, silakan tempat penyerahannya dilakukan di mana. Jika para pihak dalam kontrak tidak menentukan, kalau tidak menentukan, maka tempat di mana perjanjian itu dibuat, maka itu dianggap sebagai tempat penyerahan. Misalnya kalau kita di tokonya penjual, kalau nggak ada nggak ada kesepakatan di dalam akad, diserahkan di mana, ya berarti ya di situ aja, di tempat akad. Tempat akad ya. Tempat akad. Kecuali ternyata di tempat itu tidak mungkin untuk dilakukan penyerahan. Misalnya karena tempatnya kecil, tempatnya kecil, nanti ngirimnya tuh pakai truk. Kan jadi harus dibuat di tempat yang lain. Ya. Tempat akad ya. Seperti itu, sesuai dengan akad. Nah, kemudian masalah jaminan. Ya, masalah jaminan untuk muslim. Ya, kenapa ini penting? Karena pihak pembeli juga atau pihak pembeli ya sebagai pihak yang sudah membayarkan, dia minta ada jaminan. Ya, minta ada jaminan. Apa jaminan yang kira-kira bisa dia ambil? Ya, maka muslimnya, al-muslim fee-nya dapat dijamin dengan hipotek atau jaminan atau dengan cara lain yang dibolehkan untuk mengamankan apa yang sudah dia bayarkan. Untuk securing pembayarannya itu dibolehkan. Nah, sekarang terkait dengan perubahan muslim. Bisa nggak muslimnya berubah? Ya, muslimnya berubah. Karena ini kan ada kemungkinan muslimnya itu nggak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kan gitu. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa tidak dibolehkan bagi pembeli untuk menjual muslim sebelum mengambil kepemilikan, ya, sebelum dikuasai, sebelum diambil kepemilikannya, bahkan sebelum diterima barangnya, itu nggak boleh dijual. Umpamanya pihak pembeli itu ya menerima barang di tempatnya penjual, kemudian karena dia juga pedagang dijuallah kepada pihak lain di tempatnya penjual pertama, maka itu dilarang. Tidak boleh. Jadi harus dia kuasai dulu. Maksudnya dikuasai itu ya tempat. Dikuasai itu ya artinya dia punya kekuasaan di tempat di mana dia menerima barang tadi. Sehingga apa? Sehingga pihak pembeli selanjutnya, pihak pembeli kedua itu merasa aman. Karena apa? Resikonya sudah beralih ke penjual yang dia bertransaksi dengannya. Bukan dengan penjual yang sebelumnya. Ya. Karena ada hadis ada hadis yang menjelaskan la ribahu ma'lam tatman. Tidak halal keuntungan atas sesuatu yang tidak ada dalam jaminanmu. Tidak ada sesuatu yang dalam penguasaanmu. Jadi kita misalnya tidak mengambil resiko apapun lah misalnya. Itu ketika kita jual barang di tempat pemasok. Kita belum terima
Tapi di tempat Iya. pemasok kita kesepakatan dengan pihak pembeli. Ayo kita di tempat ini si fulan gitu ya. Iya. Masih di Dia tempatnya nggak ada tangan ini ya. pertama ya. Iya, dia nggak ada resiko karena nanti kalau ini dia bisa ini kalau ada kerusakan barang dia bisa nuntutnya ke pihak pemasok sehingga Iya, pihak pembadan penjual ya. itu pihak penjual itu dia lepas tanggung jawabnya, nggak ada resiko. Nah ini yang dilarang. Jadi harus dia miliki dulu, harus dia kuasai dulu, harus dia terima dulu. Nah, boleh nggak menukar? Boleh dengan barang lain, ya kecuali mata uang. Kalau mata uang ya nggak boleh. Kalau mata uang itu syaratnya kalau modalnya bukan mata uang. Kan gitu tadi yang saya sampaikan. Kalau modalnya itu barang-barang yang bisa dipertukarkan, terus Nggak boleh. muslamnya mata uang. Nah, ini kalau muslam boleh menukar muslamfi dengan barang lain. Boleh. Kecuali nggak boleh kalau diganti dengan mata uang. Karena nanti ketemunya ya mata uang dengan mata uang lagi. Iya. Setelah tanggal penyerahan jatuh tempo, selama penggantian itu tidak diatur dalam akad. Jadi kalau memang nggak diatur di dalam akad salam, ya boleh pembeli boleh menukar. Ya. Tapi di sini juga ada penjelasan berikutnya. Aturan ini berlaku baik penggantian sejenis atau tidak. Jadi kalau tidak diatur dalam akad, maka boleh diganti. Baik penggantinya itu barang sejenis, misalnya kalau beras ya beras, atau dengan barang yang tidak sejenis dengan muslam. Asalkan penggantinya itu cocok untuk ditukar ya sebagai muslamfi modal salam dan nilainya tidak boleh melebihi nilai pasar dari muslamfi yang pertama pada saat penyerahan. Nah itu penggantian dibolehkan, tapi tentunya kalau tidak diatur. Tapi kalau diatur dalam akad salam tidak boleh. Penjual dan pembeli sepakat tidak boleh diganti, ya maka mengikat syarat itu. Syarat itu mengikat dan tidak boleh diganti. Ikolah dalam akad salam. Ikolah itu artinya pembatalan. Bolehkah dilakukan pembatalan? Jawabannya dibolehkan. Selama keduanya sepakat. Kalau dua pihak sepakat boleh. Jadi ini harus kesepakatan mengikat dua belah pihak. Ya. Kemudian dengan pelunasan modal salam seluruhnya. Jadi kalau dua pihak ya sudah sepakat untuk dibatalkan akadnya, maka modalnya dikembalikan seluruhnya. Modalnya dikembalikan seluruhnya. Contoh kalau misalnya pembatalan nikola itu kalau misalnya pihak penjual tidak mampu menyerahkan barang ya sesuai dengan janjinya. Maka keduanya sepakat untuk mengakhiri akad salam, ya berarti pihak pembeli berhak untuk menerima modal salam seluruhnya. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Kemudian pembatalan sebagian. Bagaimana pembatalan sebagian? Pembatalan penyerahan sebagian muslamfi dengan imbalan pelunasan sebagian modal salam juga dibolehkan. Di pelunasan, pembatalan sebagian, pembatalan penyerahan sebagian muslamfi. Artinya kalau misalnya ada sebagian yang dibatalkan, ya karena dirasa ada ketidaksesuaian, ya nggak sesuai dengan speknya, misalnya seperti itu, Ustaz Wisnu, nggak sesuai dengan speknya, maka diboleh, ya dikembalikan karena pembeli kan punya hak khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Ya tentu nanti pihak pembeli akan mendapatkan pelunasan, ya akan mendapatkan pengembalian. Itu dengan catatan tidak sesuai dengan kesepakatan dari spesifikasinya ya kualitas barangnya. Jadi ikolah dimungkinkan. Nah masalah ikolah ini Bapak Ibu sekalian, masalah ikolah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menjelaskan kalau barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi, pembeli punya dua hak. Hak yang pertama adalah dia menerima seluruhnya. Menerima seluruhnya tanpa minta penggantian. Tanpa minta penggantian. Terus yang kedua, ya pembeli punya hak untuk membatalkan. Dia dibatalkan seluruhnya.
Kalau mau lanjut, ya lanjut tanpa minta diskon harga. Kalau mau terus, ya diteruskan. Dengan berarti kalau ingin terus, ya, ini pendapat yang mazhab Syafi'i, pembeli punya dua hak. Yang pertama, hak untuk membatalkan seluruhnya. Jadi kalau nggak sesuai, misalkan 100 ton, ya, hanya terima 90 ton. Ini kok 90 ton? Saya sudah, kalau gitu saya batalkan seluruhnya. Atau yang kedua, ya sudah, enggak apa-apa, saya terima 90-nya. Atau misalnya 100 ton tapi kualitasnya enggak bagus, sudah saya terima, tapi nggak boleh minta pengurangan harga. Terus ada pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama itu menjelaskan bahwa ada pilihan yang ketiga. Ada pilihan yang ketiga dari pembeli. Pembeli punya hak untuk menerima sebagian, ya, menerima sebagian, dan sebagiannya dia menolak karena sebagiannya nggak sesuai dengan spesifikasi. Kalau nggak sesuai dengan spesifikasi, dia berhak untuk menolak, dan atas hal tersebut dia bisa menerima imbalan. Bisa dipahami sampai sekarang, sehingga dalam konteks silang pendapat itu, AUIV, ya, AUIV ini mengambil pendapatnya jumhur. Ulama. Jumhur ulama menjelaskan boleh sebagian diterima, sebagian dikembalikan. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang saya pahami dari fatwanya, menganut mazhab Syafi'i. Itu Pak Eri. Kalau fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia menganut mazhabnya Syafi'i. Jadi beda dengan AUIV. Kalau fatwa DSN itu kalau setuju lanjutkan tanpa minta diskon. Nah, gitu ya. Kalau setuju, jangan, tapi nggak boleh minta diskon. Karena kalau Anda minta diskon, itu harganya berpengaruh, nggak sesuai dengan akad. Padahal akadnya harganya sekian. Ya. Tapi kalau misalnya menolak, ya sudah, silakan ditolak semuanya. Nah, tapi sebetulnya ada pilihan ketiga yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak. Menguntungkan pihak penjual, kan juga menguntungkan pihak pembeli. Yang sesuai diambil, yang nggak sesuai minta pengembalian. Kami di sini bisa dipahami, Ibu sekalian. Insya Allah. Ini namanya iqolah, pembatalan. Kemudian penyerahan. Sekarang masuk pada penyerahan. Itu adalah kewajiban pihak penjual menyerahkan muslamnya kepada pembeli pada tanggal jatuh tempo. Jadi pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan akad, maka boleh. Maka wajib penjual untuk menyerahkan. Ya, spesifikasinya, kuantitasnya harus sesuai dengan yang disepakati. Sebaliknya, pembeli harus menerima barang. Nah, ini harus. Kalau barangnya sudah sesuai dengan spesifikasinya, dia harus terima. Jika pembeli menolak untuk menerima, maka dia harus dipaksa untuk menerima. Karena nggak ada alasan gitu, nggak ada udzur atau nggak ada justifikasi untuk menolak, karena sudah sesuai dengan spesifikasi. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika penjual menawarkan barang dengan kualitas yang lebih baik, lebih tinggi daripada yang ada dalam akad. Nah, itu ya. Itu kadang ya gitu, namanya ini kan pengadaan barangnya itu kadang pihak penjual itu satu cari di mana itu nggak ketemu. Barang yang sesuai itu nggak ketemu, tapi ketemunya itu speknya lebih tinggi sedikit. Iya. Nah, gimana ini ya gitu. Nah, nanti kalau speknya lebih naik, ya tentu harganya juga lebih mahal kan gitu. Boleh nggak gitu kan? Itu yang sering juga itu, sering terjadi dalam prakteknya itu. Maka pembeli itu harus menerima barang. Ya, karena speknya lebih tinggi. Ya, penjual sudah samhan idaba'a, ya sudah memudahkan dalam menjual dia, kualitas yang lebih tinggi. Pembeli harus menerima barang tersebut, asalkan penjual tidak minta harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Asalkan apa? Penjual itu nggak minta tambahan harga. Seperti itu Pak Heri. Kalau penjual minta tambahan harga, iya. berarti pengadaan barangnya bisa jadi ada unsur penipuan. Artinya apa? Dia pura-pura cari kualitas yang lebih tinggi, padahal sebetulnya kualitasnya yang ada dalam akad ada di pasar. Karena dia punya
pemikiran ya agar harganya lebih tinggi kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini dapat dianggap sebagai salah satu cara di mana kontrak itu etis, dipenuhi secara etis, secara etika. Itu bicaranya urf yang ada, secara etika. Secara etika nggak boleh. Namun ini akan berlaku hanya jika deskripsi lebih rendah yang ditentukan dalam kontrak itu tidak dianggap penting. Itu kalau nggak dianggap penting loh ya, nggak apa-apa. Misalnya kita terima, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu menurut kita lebih butuh yang dengan kualitas yang lebih rendah, maka kita berhak untuk menolak. Itu Ustadz Wisnu. Kalau kita enggak ini, loh saya memang butuhnya yang ini. Gitu. Saya butuhnya yang kendaraan B, bukan kendaraan Vario. Kenapa ya? Karena saya ini mobilitasnya tinggi, butuh kendaraan yang lebih irit misalnya. Dikasih yang lebih tinggi, dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi kalau ini apa namanya itu pembeli itu harus menerima itu dalam kondisi ketika deskripsi yang lebih rendah itu, kualitas yang lebih rendah itu tidak penting. Iya. Nah, kemudian unik juga ya. Iya. Unik ya. Ini aturannya Iya. Ini sering terjadi ini benar. Iya sering terjadi dan ini di fatwa nggak ada, ini di fatwa DSN. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nggak ada. Iya, nggak ada, karena di fatwa itu sedikit dan fatwa salam itu hanya satu. Salam paling dua, satunya salam paralel. Dan itu sedikit penjelasan. Ini yang lebih lengkap itu di fatwa AIF ini. Nah, ini penjelasan nomor 3. Jika kualitas barang yang dikirim lebih rendah, nah ini tadi kualitasnya sama, kualitasnya lebih tinggi, sekarang kualitasnya lebih rendah. Yang disyaratkan dalam spesifikasi kontrak, pembeli berhak untuk menolak atau menerima barang dalam kondisi itu. Nah, ini. Jika dia menerima, tindakannya dianggap sebagai penerimaan secara etis. Kalau dia terima ya sudah. Juga dibolehkan bagi dua pihak untuk menyepakati penyelesaian atas syarat-syarat penerimaan barang meskipun dengan potongan harga. Ini berarti APIV itu menegaskan sekali lagi menggunakan pendapatnya jumhur. Jumhur ulama yang mengatakan boleh ada potongan harga. Ya tentu potongan harga ini kualitasnya kok lebih rendah ini dari yang saya ini. Saya minta dong potongan harga, boleh. Tapi kalau menurut fatwa DSN tidak boleh karena nanti menimbulkan harga yang berbeda. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah Ta'ala pendapat yang membolehkan. Karena asalnya muamalah itu diperbolehkan. Karena ini juga tidak ada pihak yang dirugikan. Satu Wisnu, nggak ada pihak yang dirugikan. Pihak penjual ngasih potongan harga juga karena dia sadar bahwasanya dia tidak bisa memberikan barang dengan kualitas yang lebih baik. Pihak pembeli juga dia dapat untung karena kalau misalnya dengan itu dia terima dan dia mendapatkan potongan harga dari kualitas yang lebih rendah. Atau kalau kualitas yang lebih rendah itu penting, Ustadz Wisnu, dia boleh menolak dan saya tolak. Soalnya ini penting, saya nggak bisa kalau kualitasnya lebih rendah dari harganya. Dia boleh untuk menolak seluruhnya. Kalau konsekuensinya ikolah itu seluruhnya tadi, maka dia akan menerima seluruh pengembalian. Kalau kualitasnya lebih tinggi, Ustadz, tapi jumlahnya berkurang, boleh nggak, Ustadz? Ditukar dengan kualitas lebih tinggi, tapi jumlahnya berkurang. Misalnya kurang 10, tapi ada 9 yang kualitasnya bagus-bagus nih, boleh nggak? Nah, ini kalau di sini kan bicara kualitas. Ya, kualitas lebih tinggi. Kalau ini bicara kualitas. Boleh nggak? Iya. Ya, kualitas yang lebih tinggi lah, kembali lagi. Saya pikir kalau seperti itu ya, dikembalikan kepada akad yang sudah disepakati. Kalau akadnya bicaranya dengan kuantitas yang jelas, ya kuantitas itu yang harus dipenuhi. Ya, kuantitasnya harus dipenuhi. Adapun kualitas itu kan yang dibahas di sini kan kualitas. Dalam konteks kuantitasnya nggak ada masalah. Misalnya kuantitasnya sama ini kuantitasnya. Satu kendaraan ya sama satu kendaraan. Misalnya 100 ton ya sama 100 tonnya, tapi kualitasnya di sini ada yang berbeda kualitas. Jadi dikembalikan pada jumlah kuantitasnya. Sehingga kalau gitu kuantitasnya yang kurang, kekurangannya itu harus dicari oleh pihak penjual kepada
tempat yang lain, dia harus cari kekurangannya. Kurang di mana, di daerah dia cari, coba sampai ketemu angka 100 yang diminta oleh pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dengan kualitas yang lebih tinggi ya, karena dia coba cari dengan kualitas yang lama nggak bisa. Ya, tapi itu tadi ketentuan-ketentuannya itu ya, asalkan penjual tidak minta harga yang lebih tinggi. Ya, itu secara etis, Nah, kemudian penjual tidak boleh menyerahkan muslim dalam bentuk barang yang berbeda. Ya, ini tentu penegasan lagi dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau barangnya beda ya tidak boleh. Tidak boleh. Jika barang tersebut dianggap termasuk jenis yang sama, ya, dengan muslamfi, misalnya muslamfi adalah jagung, ya, dan komoditi yang diserahkan adalah gandum. Ya. Namun penyerahan muslamfi dalam bentuk barang yang berbeda jenisnya dengan yang diperjanjikan yang dapat dilakukan atas syarat penggantian dengan barang lain. Jadi ada persyaratan. Persyaratannya itu dalam bentuk penggantian barang lain yang disetujui, disepakati oleh pihak pembeli. Ya, tapi kalau barangnya berbeda yang disepakati tidak boleh. Prinsipnya. Iya, barangnya. Paham, siap. Kemudian penyerahannya bisa dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Oh, boleh ya? Boleh. Dengan syarat, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya barang sesuai dengan spesifikasi. Iya. Itu barangnya harus sesuai dengan spesifikasi. Kalau barangnya nggak sesuai dengan spesifikasi ya jangan, nggak boleh. Barang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang disepakati. Jumlah juga ya. Jika pembeli memiliki alasan yang sah untuk menolak barang, maka dia tidak akan dipaksa untuk menerimanya. Boleh. Ya, dia butuhnya nggak saat ini, butuhnya itu baru bulan depan. Kebutuhan orang itu berbeda, ya. Dia nggak bisa dipaksa untuk sekarang kalau memang dia punya alasan. Kebutuhannya itu nggak sekarang, tapi baru minggu depan. Tapi kalau dia nggak punya alasan yang kuat, maka pembelinya boleh dipaksa untuk menerima barang tersebut. Ya, makanya biasanya kalau diberikan sebelum jatuh tempo itu biasanya pihak pembeli akan menerima, ya, kecuali kalau ada alasan syar'inya. Misalnya dia ada kebutuhan, ada acara resepsi nikah gitu, Ustaz Wisnu, sehingga barang itu dia tidak butuhkan sekarang, dia butuhkan baru ketika akad resepsi itu, maka dibolehkan dengan alasan itu dia menolak, dan dia nggak boleh dipaksa. Nah, kemudian jika penjual lalai memenuhi kewajibannya karena pailit, maka dikasih tempo. Wa in kana usrotin wa nadhiratun ila maisarah. Kembalikan ke ayat itu. Jika dia punya kesulitan maka berikan tempo. Yang diberikan tempo adalah pihak penjual. Tidak dibolehkan menetapkan klausa penalti. Jadi pihak penjual nggak boleh ada di situ dalam persyaratannya itu. Penjual yang gagal untuk memberikan barang sesuai dengan waktu akan mendapatkan denda atau penalti sekian, baik dikasih nilai nominal tertentu atau persentasenya dari modalnya, itu tidak diperkenankan. Secara tegas di sini AWF menjelaskan tidak diperbolehkan. Kemudian dalam hal seluruh atau sebagian dari muslim tidak tersedia untuk penjual pada tanggal jatuh tempo, pembeli memiliki hak khiyar atau pilihan atau opsi. Nah, itu tadi. Opsinya apa? Nah, ini opsinya penting ini untuk dipahami. Bisa dituangkan ini dalam kontrak ini. Bisa dituangkan Ustaz Wisnu dalam kontrak. Oh, gitu menunggu sampai tersedia, misalnya. Menunggu sampai tersedia. Ya, atau membatalkan kontrak dan memulihkan modal yang sudah di-store, dia kembalikan modalnya. Atau bisa juga menyepakati penggantian muslim dengan barang lain. Ya, barang lain yang sejenis yang disetujui oleh yang sejenis yang tadi sudah ada, yang sejenis yang disetujui oleh pihak pembeli. Kan kesepakatannya kan harus disetujui oleh masing-masing pihak. Ini kalau berkaitan dengan kelalaian. Nggak boleh ada penalti, nggak boleh ada denda, terus punya hak untuk bisa menunggu, ya, atau membatalkan kontrak dan dia terima, atau bisa juga diganti dengan muslim yang lain. Bisa dipahami nggih, Ustaz Wisnu dan para jamaah yang lain? Nah, sekarang paralel. Sekarang paralel ini yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah.
Izinkan bagi penjual untuk menyepakati akad salam yang berdiri sendiri, terpisah dari akad salam pertama. Boleh. Dengan pihak pemasok. Untuk menyepakati akad salam yang berdiri sendiri terpisah dari akad salam pertama, ya, itu dia dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga sendiri, akad salam pertama dengan pihak pembeli sendiri. Itu harus dipisah akadnya, jangan dijadikan satu akad. Kalau dijadikan satu akad ini tidak boleh. Karena ada larangan tidak boleh dua akad dalam satu akad. Satu akad, tapi ada dua di situ. Dilarang. Harus dipisah. Akad salam pertama dengan pembeli, ya, akad salam kedua dengan pihak ketiga untuk memperoleh barang dengan spesifikasi yang serupa dengan yang ditentukan dalam akad salam pertama. Sehingga itu ya serupa, spesifikasinya ya sama. Kalau spesifikasinya berbeda nanti gimana penjual menyerahkan kepada pihak pembeli, kan tidak bisa. Tapi harus dipisah ini agar tidak ta'aluk. Ta'aluk artinya tergantung. Nanti kalau dengan pihak ketiganya gagal menyerahkan, ya nanti pihak penjual dia harus cari dari pemasok yang lain untuk memenuhi permintaan atau pesanan dari pembeli pertama. Ya, jadi harus dipisah. Sehingga kewajiban salam pertama dengan pembeli akan dipenuhi melalui penyerahan barang-barang tersebut. Entah itu dari akad salam yang kedua, atau kalau ternyata akad salam kedua gagal, maka penjual harus cari dari yang lain. Oleh karena itu penjual dalam akad salam pertama, dia menjadi pembeli dalam akad salam kedua dengan pemasok. Jadi statusnya dia berperan ganda, tapi harus dipisah. Dibolehkan bagi pembeli untuk membuat salam paralel. Jadi salam ini namanya salam paralel. Salam paralel dengan pihak ketiga, kan gitu tadi. Jadi juga akadnya salam. Jadi yang satu salam pertama, yang kedua salam kedua gitu. Iya. Tapi sama. Ya, itu pengulangan lagi. Jadi dalam situasi ini pembeli dalam akad salam pertama jadi akad salam kedua. Ya, ini kalau dari sisi. Kemudian dalam kedua situasi yang disebutkan, tidak dibolehkan bagi para pihak untuk menghubungkan kewajiban-kewajiban berdasarkan kedua akad. Tidak boleh dikaitkan kewajibannya. Kewajiban ini tergantung pada nanti kewajiban yang ditunaikan dalam akad salam yang kedua. Tidak boleh. Jadi tidak boleh dihubungkan. Sehingga pelaksananya harus terpisah. Tidak boleh ta'aluk. Tidak boleh bergantung. Oleh karena itu, baik kewajiban maupun hak menurut kedua kontrak itu harus independen. Ini harus independen. Oleh karena itu, jika salah satu pihak melanggar kewajibannya berdasarkan akad salam pertama, misalnya antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang pertama, akad salam pertama, maka pihak lain, pihak yang dirugikan tidak memiliki hak untuk menghubungkan kerusakan atau kerugian ini dengan pihak yang mengadakan salam paralel. Tidak. Semua aturan salam itu juga berlaku pada salam paralel. Jadi yang salam paralel tadi ketentuan mengenai apa itu modalnya, ketentuan mengenai muslamnya itu yang mengacunya pada salam paralel. Dan yang terakhir ini para jamaah Bapak Ibu sekalian tidak boleh menerbitkan ya suku diperkenalkan dari akad salam. Jadi kalau akad salam misalnya punya utang ya, kemudian demikian pembahasan tentang salam dan juga salam paralel dari standar syariah nomor 10 yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh para jamaah dan bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Saya kembalikan ke Pak Eri. Monggo Pak Eri. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, kita mulai sesi diskusinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Ya, Saya dari Pak Edmond, Pak. Oh ya, silakan Pak Ya. Edmond. Maaf ini mungkin menyimpang sedikit, cuman kita dalam kendala dalam usaha, misalnya kita mau beli kita kehabisan uang untuk suatu objek. Misalnya kami kan punya usaha pakaian, jualan pakaian. Jadi untuk beli pakaian itu kita harus beli bahan dulu. Nah, bahan itu misalnya harganya 20.000. Lalu kita minta orang untuk memodali kita dengan kita naikkan harganya jadi 22.000. Itu boleh nggak, Pak? Tapi pembayarannya ditunda, misalnya 2 bulan atau 3 bulan setelah pakaian itu jadi. Gitu. Boleh nggak itu, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Edmond. Jadi ini berkaitan dengan pengadaan bahan ini. Pengadaan bahan, kemudian dalam pengadaan bahan itu kan ada pihak pemasok ya, pihak pemasok. Kemudian ditentukan proses untuk pengadaannya. Cuma nanti perlu dipertimbangkan akadnya, Pak Edmond. Itu akadnya apa yang dipakai itu? Akad dengan pihak pemasok bahan itu. Apa jual beli? Akad jual beli. Iya. Itu gimana teknisnya? Teknisnya untuk yang akad jual beli bahan itu. Kami kan sudah ada langganan. Penjual bahan itu sudah ada langganan. Ya. Tapi di pihak langganan itu nggak mau ngutang kan. Biasanya kadang-kadang kita bisa ngutang. Kadang-kadang kita nggak bisa ngutang. Terus kita kasih telepon teman, bisa nggak modelin saya nih? Harganya 20.000, nanti saya kasih 22.000 harganya, bisa nggak gitu? Dan kita lihat kan notanya aslinya, nota aslinya real. Ya. Jadi ini terkait sama itu juga ya, apa dengan pelanggan. Ya. Pelanggan, cuman akhirnya karena bahannya tidak ada, kita berkontrak dengan pihak lain. Tapi bukan yang memodal itu bukan pelanggan. Pihak lain kan, pihak lain. Ya. Pihak lain. Terus kemudian Pak Edmond menyampaikan harga dari pelanggan, dari tempat dari kita pelanggan. Beli langganan kita bukan konsumen tapi produsen lah gitu ya. Disampaikan harga dari pembeli gitu. Ya, dari harga pasar. Harga pasar notanya harga pasar itu 20.000 misalnya 1 meter. Terus kita mau pinjam sama teman dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan. Kita kasih tahu mau nggak modalin saya nih, kita tentukan. Ya. Jadi harga aslinya di toko itu 20.000. Nanti kita minta teman yang bayar langsung ke toko itu, transfer ke toko itu. Nanti kita nyicil ke teman ini dengan harga 22.000. Oke. Kalau melihat prosesnya itu ya, itu kalau penggantian kwitansi itu dana talangan. Ya, dana talangan atau biasanya kita gunakan akad pinjaman. Ya, kalau akad pinjaman itu ya asalnya ya tidak boleh ada keuntungan atau tambahan. Ya, kecuali ya kita menggunakan dasar dari akad wakalah. Akad wakalah. Jadi wakil. Kita bisa menjadi wakil dari pihak pihak yang akan memasok atau pihak yang akan memenuhi pesanan dari pelanggan. Kalau kita misalnya dengan menggunakan akad wakalah. Ya, tapi kalau kita misalnya menggunakan penggantian kwitansi tadi, ya itu karena menggunakan kalimat pinjaman. Ya, memang kalau menggunakan kalimat pinjaman itu agak riskan. Ya, potensi untuk terjadinya riba di situ besar. Karena sebetulnya talangan atau penggantian kwitansi itu ya asalnya akadnya akad pinjaman.
Sehingga kalau akad pinjaman itu tidak dibolehkan adanya tambahan kecuali yang sifatnya real. Kecuali yang sifatnya biaya itu real ditanggung oleh pihak yang berhutang dalam rangka untuk memenuhi ya kebutuhan pinjaman dia. Maka pihak yang memberikan pinjaman tadi boleh untuk menyerahkan tanggung jawab pembayaran biaya yang real tadi. Itu dalam konteks yang real cost. Dalam Apa tuh konteks yang contohnya? real cost. Contohnya, Gimana? contohnya apa, Pak? Ya kalau dalam contoh real cost-nya itu ya biaya itu memang realnya dikeluarkan oleh pihak penjual. Ya, sehingga bisa ditagihkan itu. Contoh kalau biaya transfer gitu ya. Atau biaya dokumen ya, biaya penyusunan dokumen atau biaya di notaris. Ya kan real itu, atau matre ya, biaya matre itu kan biaya real yang bisa ditagihkan atau bisa dibebankan kepada pihak pembeli. Ya. Seperti Jadi, itu Pak Edmond. Jadi nggak bisa misalnya modalnya itu 20, lalu ada yang ngasih modal dengan naikkan harga itu nggak boleh Pak ya? Kan ada objek gitu, objeknya jelas gitu, bahan kain gitu, objeknya. Jadi bukan berupa uang pinjam nanti kembalikan berupa uang, bukan. Ya mungkin nanti ya kalau ada apa namanya itu siklus atau ada prosedurnya ada tahapan atau ada bentuk deskripsinya mungkin akan lebih detail lagi. Tapi prinsipnya kalau misalnya Pak Edmond itu sebagai pihak wakil boleh, pihak wakil dari pihak pemasok atau apa namanya membeli barang ya dari pihak pemasok, kemudian barang yang sudah diterima dijual. Ya, atau menggunakan salam tadi. Dengan pihak pertama menggunakan salam, dengan pihak kedua juga dengan akad salam. Jadi kalau misalnya dengan akad salam, nanti tinggal ada kriteria yang perlu ditentukan. Kriteria barangnya. Kalau pihak penjual itu misalnya karena kita boleh pilih misalnya. Kalau mau cash sekian, kalau misalnya mau kredit sekian gitu. Itu boleh ya Pak? Boleh, pilihan. Boleh pilihan kan? Pilihan, tapi ketika akad harus disepakati. Oh ya, gitu ya. Ketika akad harus disepakati. Ya, sepakati dari awal. Ya, tapi awal. kalau misalnya yang membeli, yang pembeli, kita kan pembeli. Ya. Ada pembeli, ada penjual. Nah, karena kita yang penjual itu tidak mau ngasih harga dengan harga cicilan tadi, maksudnya dengan harga di belakang, harga tertunda, salam gitu. Ya. Tapi sementara ada orang yang mau menggantikan apa itu dengan harga salam, tapi dengan harga yang beda itu tadi. Yang jadi 22.000 misalnya. Jadi prinsipnya kalau akad salam itu modalnya harus dia. Itu ya. Kalau misalnya Edmond ini sebagai pemasok, itu uangnya muatannya itu diserahkan di awal 100%. Ya, demikian juga Edmond dalam konteks sebagai al-bai atau sebagai penjual dengan akad salam dengan pembeli ya, dengan pembeli, maka pembelinya itu akan menyetorkan dana 100%. Nah, kalau pembeli kan kita juga itu namanya PO, kita bikinkan PO gitu Pak ya, pre-order. Tapi kita beri kemudahan dengan konsumen kita itu. Kita PO tapi kita kasih 50% misalnya, boleh nggak Pak? Maksudnya DP-nya 50%. Iya. PO. Tapi tetap PO namanya. Jadi harganya misalnya 300. Bayarkan 150. Kita bayar 150, nanti barangnya jadi, baru bayar lagi 150. Itu barangnya, barang jadinya itu ada proses produksinya dari Pak Edmond? Iya, proses produksi ya. Apa-apa, tapi itu. Contoh-contohnya sudah ada, jadi kita sudah share dulu foto-fotonya, spesifikasinya jelas. Pak Edmond posisinya sebagai pihak ini Sony atau pihak produsen yang langsung mengerjakan produsen. Iya. Boleh. Itu nanti insya Allah kita bahas dalam akad istisna.
Oke. Kalau bulan depan. Jadi akad istisna itu akad yang lebih fleksibel daripada akad salam. Karena akad istisna itu dengan soniknya langsung, ya, dengan produsen. Ya, produsen kan tentu menggabungkan antara bahan baku dengan tanah. Boleh dengan pembayaran di awal, ada Berarti DP ya, atau ditunda. ya. Berarti oke. Berarti yang tadi itu nggak boleh Pak ya. Misalnya kita modalkan dulu dari orang lain dan kita naikkan harga, nggak boleh Pak ya. Kalau modalkan dari orang Kami lain sempat melakukan itu, berarti itu sudah salah ya. Ya, kalau modalkan Pinjaman. dalam bentuk pinjaman, lah itu yang perlu kita harus hati-hati. Karena kalau kita modalkan ke orang lain itu kan sebetulnya lebih ke dana talangan. Dana talangan itu lebih ke akad qard. Di sebuah kaidah jelaskan kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Harus hati-hati. Tapi harusnya dengan akad jual beli, atau kita desain dengan akad wakalah, atau desain dengan akad yang tadi salam dengan pihak produsen, ya. Atau nanti juga ada istilahnya salam istisna paralel. Itu insya Allah Pak Edmond, Ustadz Wisnu nanti kita bahas. Jadi bulan depan istisna ini bagi produsen. Itu menarik juga, nanti ada banyak persyaratan ya, dan banyak ketentuan-ketentuan yang menarik untuk kita kaji bersama-sama nanti insya Allah. Demikian Pak Edmond. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Nggih, sami-sami Pak Edmond. Nggih, barakallahu fikum. Salam. Enggak, Pak Heri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi Pak Edmund. Selanjutnya mungkin satu kali lagi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Rabit Ustaz. Oh, Mas Rabit. Oh, Mas Rabit. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz, mungkin agak menarik kesimpulan dari pertanyaan Ustaz yang sebelumnya tadi. Kan tadi dimodalin, intinya kayak ada istilah pinjaman gitu Ustaz. Kalau diganti akadnya, jadi misalnya saya mau beli barang, kan duitnya nggak ada nih. Sementara ada teman punya uang banyak gitu, sehingga dia membeli barang itu, karena dia membeli barang itu dia jual ke saya, karena saya duitnya nggak ada pas hari itu, saya disarankan buat nyicil gitu Ustaz. Mungkin harganya beda dengan harga dia beli gitu Ustaz. Kan mencari keuntungan kan dalam jual beli itu. Berarti itu dibolehkan Ustaz ya? Boleh. Kalau kita misalkan tidak dipinjemi. Kalau sebetulnya kalau pinjaman silakan ya. Kalau tapi dengan nilai yang sama. Tapi kan tentu perusahaan tidak akan mau memberikan pinjaman cuma-cuma kan gitu kan. Yeah. Jadi teknisnya bisa tadi yang Pak Rabit sampaikan, bisa dengan menggunakan jual beli. Di jual beli itu disepakati ya, bisa kalau kita misalnya beli barang secara kredit ya, secara kredit atau buy at taksid ya, dengan cicilan yang sudah disepakati, barang sudah kita terima, kita jual tunai ke orang lain, boleh ya. Atau misalnya dengan akad salam, kita berikan uangnya di awal ya, kemudian barangnya ya bisa, kalau itu barang-barang yang membutuhkan adanya proses pengadaan bisa kita dengan akad. Tapi kalau tanpa proses pengadaan, barangnya sudah ada, itu ya akad jual beli dengan baik taksid, jual beli secara tangguh ya. Atau kita beli barang ya kemudian kita jual ya dengan menggunakan akad murabahah ya, boleh akad murabahah. Tapi yang penting syaratnya barang itu harus kita terima. Barang sudah kita miliki, sudah kita terima, ada dalam penguasaan kita ya, sehingga kita menerima untung nanti laba itu dari penguasaan kita, barang dalam jaminan kita. Sehingga nanti kalau pembeli akan komplainnya kepada penjual ya, komplainnya kepada kita. Ya, karena kita sudah menguasai barang, kan gitu kan. Bukan komplainnya kepada pihak pemasok, karena transaksinya adalah pembeli dengan penjual. Penjual yang harus mengganti. Nah, nanti dalam prakteknya penjual itu nanti dalam minta hak untuk penggantian dari pemasok, lah itu prosesnya yang nanti. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu
perbaiki dari barang-barang yang mungkin di situ butuh adanya pemeliharaan. Jadi kalau barangnya sekali pakai atau barang yang tidak butuh proses ini ya independen tadi. Yang penting syaratnya tadi tidak boleh ada unsur yang ta'aluk. Ya, ta'aluk itu artinya bergantung. Jadi harus independen masing-masing akad. Itu bisa untuk akad istisna juga yang lain. Akad murabah paralel juga harus sifatnya independen. Itu mungkin Mas Rabi bisa saya sampaikan. Terus terkait pandangan masyarakat tentang cicilan itu, Ustaz, apa perbedaan cicilan yang syar'i dengan yang salah gitu, Ustaz? Ya. Biar lebih bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Kan intinya masyarakat tuh ngitungnya kan beda harga gitu. Ya. Ada bunganya, berarti itu udah riba. Ya. Padahal kan nggak terlalu, Ustaz. Ya. Ya, itulah yang disebutkan dalam ayat. Apa namanya itu innamal bai'u mithlu riba. Orang itu kebanyakan menyamakan antara riba dengan jual beli, khususnya jual beli secara kredit, ya. Padahal wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu ya ada konteks barang yang diperdagangkan. Ya, sehingga jual beli itu bisa dilakukan kontan, bisa dilakukan by taksid. Ya, jual beli secara angsuran. Tapi catatannya, bahwasanya jual beli secara kredit itu tidak boleh ada denda, tidak boleh ada penalti atas keterlambatan pembayaran. Ya, berikan tempo seperti yang tadi kita sampaikan dalam akad salam. Itu kalau penjual tidak bisa menyerahkan ya nggak bisa dikenakan denda. Demikian pula dalam konteks jual beli kredit pihak pembeli, sehingga praktek-praktek yang ada sekarang yang mengenakan penalti, yang mengenakan denda itu sudah luar dari rambu-rambu syariat. Ya, sedangkan kalau pinjaman, ya pinjaman yang ada saat ini itu yang ada unsur tambahannya ya sama aja pinjaman kan ada unsur tambahannya, jual beli juga ada unsur tambahannya. Jadi riba sama dengan jual beli. Maka kalau pinjaman itu asalnya adalah akad kordun itu asalnya adalah sosial. Maka di ayat itu disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Jadi akad ngasih pinjaman itu untuk membantu meringankan beban orang lain, bukan ditambah dengan adanya tambahan bunga. Kalau akadnya pinjaman, ya itu berarti nggak boleh ada unsur tambahannya. Ya, kalau utang piutang, ya utang piutang dari transaksi jual beli silakan ada tambahannya, karena tambahan dari margin itu. Tapi disepakati akadnya. Tapi juga tidak dibolehkan adanya pengenaan denda, pengenaan. Maka yang penting adalah nanti kalau kita akan mempelajari akad-akad, Ustaz Wisnu ya. Siap. Ini kemarin akad qard. Qard ya. Ya, akad murabahah. Murabahah ya. Nanti belajar. Ini ya? sampai 100 ini nanti akad. Pertama kita tahu nanti istisna. Jadi nanti kalau kita sudah paham akad, ya insya Allah nanti kita akan bisa melihat, oh ini harusnya bukan akad ini. Kalau akad ini mesti muncul adanya riba. Sebetulnya bisa disiasati atau bisa diubah jadi akad yang lain. Tapi ya tentu hak dan kewajibannya berbeda, rukunnya berbeda, ketentuan dan syaratnya berbeda. Itu yang harus kita pahami akad-akadnya. Insya Allah kalau akadnya paham, nanti kita akan bisa membedakan mana akad pinjaman yang syar'i, mana akad pinjaman yang tidak syar'i. Mana jual beli yang syar'i, mana jual beli yang tidak syar'i. Jadi jual beli itu meskipun di situ wa ahalallahul bai'a, ya Allah itu menghalalkan jual beli, itu para ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang jual beli itu ya dinamakan kitabul buyu. Pada semua kitab itu di situ ada jual beli yang terlarang. Ada jual beli yang dibolehkan. Sehingga kita harus mempelajari konteks muamalah maliyah itu ya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, dan juga dijelaskan ya ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi. Banyak dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang larangan riba, larangan jual beli woror, ya larangan maisir, ya tadi jual beli anjing dan yang lain lah, ya, yang banyak. Dan juga dalam akad salam pun ya yang kita bahas tadi ada larangan-larangannya. Bukan berarti salam itu dibolehkan secara mutlak tanpa ada perinciannya. Ada perinciannya tadi, ada larangannya, ada ketentuannya. Itu yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Saya kembalikan ke, ya sama-sama Mas Rabit, insya Allah. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Heri. Baik, terima kasih atas Mas Rabit pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Dr. Kausar Risa Salman yang sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Baik, karena keterbatasan waktu kita, kegiatan webinar pada kesempatan hari ini kita akhiri. Namun kita insya Allah akan mengadakan sesi webinar selanjutnya yang insya Allah akan kita agendakan di bulan depan, gitu ya. Baik Bapak Ibu atau seluruh peserta yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara kita ditutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Tidak lupa saya selaku pembawa acara mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Jika ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah, datanya dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ustaz Wisnu dan Bapak Ibu sekalian.